Halo semuanya, perkenalkan aku Andita Kusuma Putri. Dan kali ini di konten pertamaku di YouTube, aku akan isi dengan konten yang sangat bermanfaat dan pastinya menambah pengetahuan kalian nih. Mau tahu apa itu? Oke, langsung aja ya. Jenis-jenis pajak penghasilan di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas tentang jenis-jenis pajak penghasilan, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu tuh definisi dari pajak penghasilan itu apa sih? Oke, langsung kita simak aja ya. Pajak penghasilan atau PPH yaitu pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak, baik berasal dari dalam maupun luar negeri, yang dapat menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Dengan demikian, PPH dikenakan terhadap penghasilan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang diterima selama 1 tahun pajak. Selain perseorangan, PPH juga diberlakukan kepada perusahaan atas pengelolaan barang dan jasa, yang artinya pemungutan atau penarikan pajak itu juga bisa diambil dari barang atau jasa yang dikelola. Nah, perlu diingat-ingat nih teman-teman, semua jenis pajak itu termasuk pungutan pajak penghasilan dan pengelolaannya untuk memenuhi kepentingan negara dan akan kembali juga kepada rakyat. Nah, itu dia teman-teman penjelasan umum tentang pajak penghasilan. Lalu sekarang, apa aja sih jenis-jenis pajak penghasilan yang ada di Indonesia itu? Oke, mari kita simak. Yang pertama adalah jenis PPH pasal 15. Pajak penghasilan pasal 15 merupakan laporan pajak yang berhubungan dengan norma perhitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu. Misalnya nih, kalian memiliki badan usaha atau menjadi pengusaha. Maka, kalian telah menjadi wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai pengusaha. Untuk itu, ada sejumlah pajak yang harus kalian bayarkan. Jenis pajak yang harus dibayarkan tersebut biasanya tertera pada surat keterangan terdaftar atau SKT saat kalian mendaftarkan diri menjadi NPWP badan atau pribadi. Wajib pajak PPH pasal 15 itu bisa terdiri dari perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan pelayaran dan penerbangan dalam negeri, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, dan perusahaan investor dalam bentuk BOT atau Build, Operate, and Transfer. Yang kedua adalah jenis PPH pasal 21. PPH pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atau karyawan dan harus dibayarkan setiap bulannya. Nah, cara kerjanya PPH pasal 21 ini gimana sih? Yaitu perusahaan mengelola pemungutan pajak dengan memotong langsung penghasilan para pegawai dan menyetorkannya ke kas negara melalui bank persepsi. Nah, ada 5 macam perhitungan PPH pasal 21 menurut aturan baru nih teman-teman. Yang pertama yaitu pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, penerima imbalan lain yang bersifat tidak teratur, dan peserta program pensiun berstatus pegawai yang menarik dana pensiun. Yang ketiga adalah jenis pajak penghasilan pasal 22. Di jenis PPH pasal 22 kali ini yaitu pemungutan pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan impor atau dari pembeli atas penjualan barang mewah. Ada beberapa hal nih yang harus diperhatikan dari PPH pasal 22. Antara lain yaitu dari pihak pemungut.
Yang pertama yaitu bendahara pemerintah pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang kedua yaitu badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, yang berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Yang ketiga adalah wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak pembeli atas penjualan barang mewah. Nah, yang perlu diperhatikan lagi yaitu tarif PPh pasal 22. Yang keempat adalah jenis pajak penghasilan pasal 23. Definisi dari pajak penghasilan pasal 23 ini yaitu pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak saat transaksi yang meliputi transaksi dividen atau pembagian keuntungan saham, royalti, bunga, hadiah, penghargaan, sewa, dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah, bangunan, atau jasa. Nah, tarif dari PPh pasal 23 ini yaitu dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak atau DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Nah, jumlah bruto itu apa sih? Yaitu jumlah bruto adalah yang kelima adalah pajak penghasilan pasal 25, yaitu angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT tahunan, PPh dikurangi PPh yang dipotong serta PPh terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam PPh pasal 25 ini. Yaitu yang pertama, pembayaran pajak harus dibayarkan sendiri tanpa diwakilkan oleh siapapun. Kedua, pembayaran pajak dilaksanakan secara berangsur. Yang ketiga, tujuannya untuk meringankan beban wajib pajak dalam pembayaran pajak tahunannya. Yang selanjutnya yaitu sanksi keterlambatan. Adapun sanksi keterlambatan pembayaran pajak yaitu pengenaan bunga sanksi pajak per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Angsuran pajak per bulan atau bulan per bulan sama dengan PPh terutang dikurangi kredit pajak per 12. Yang keenam adalah jenis pajak penghasilan pasal 26. Ada beberapa poin dari PPh pasal 26 ini. Jenis penghasilan yang dipotong oleh PPh pasal 26 antara lain yaitu dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya, dan atau keuntungan karena pembebasan utang. Yang ketujuh adalah pajak penghasilan pasal 29. PPh pasal 29 dihasilkan dari nilai lebih pajak terutang atau pajak terutang dikurangi kredit pajak, yaitu saat jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam 1 tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain dan telah disetor sendiri. PPh ini harus dibayarkan sebelum SPT tahunan PPh badan dilaporkan. 3. Ketika mengalami lebih bayar, maka harus dilakukan pembetulan surat pemberitahuan atau SPT pajak. Yang kedelapan adalah pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, yaitu adalah pajak dari penghasilan yang dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanannya dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturan.
Penghasilan dikenai pajak yang sifatnya final alias tidak bisa dikreditkan adalah PPh pasal 4 ayat 2. Nah, itulah teman-teman pokok pembahasan kita kali ini mengenai jenis-jenis pajak penghasilan di Indonesia. Terhitung tadi sudah ada 8, yaitu bisa kita sebutkan, bisa kita ringkas. Ada yang pertama, pajak penghasilan pasal 15, yang kedua pajak penghasilan pasal 21, yang ketiga pajak penghasilan pasal 22, yang keempat pajak penghasilan pasal 23, yang kelima pajak penghasilan pasal 26, yang ketujuh pajak penghasilan pasal 29, dan yang terakhir ke-8 adalah pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Itu ya, sekian dulu teman-teman. Aku akhiri konten aku kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya.